Perkenalkan, nama saya Vio Sani Fajar Pamungkas, NIM 2023 0501 0717. Saya dari kelompok 10. Berikut ini adalah presentasi mengenai asal-usul dan karakteristik tanah. Pengantar. Pertama ada pelapukan. Tanah terbentuk melalui proses pelapukan batuan yang dapat terjadi secara kimia, mekanik, atau biologis. Proses ini memecah batuan menjadi fragmen kecil yang kemudian tercampur dengan bahan organik membentuk tanah. Kemudian mineral penyusun. Sifat fisik tanah sangat dipengaruhi oleh mineral penyusunnya. Berbagai mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika memberikan karakteristik unik pada tanah seperti warna, tekstur, dan kemampuan menahan air. Distribusi partikel. Pembentukan batuan dari magma cair dan pelapukan kimia atau mekanik menghasilkan tanah dengan distribusi partikel yang beragam. Ukuran partikel ini memiliki dampak signifikan pada sifat fisik tanah seperti permeabilitas dan daya dukung. Situs batuan dan asal-usul tanah. Batuan beku terbentuk dari magma cair yang mendingin dan mengeras. Batuan beku dapat ditemukan di gunung berapi atau di dalam bumi, contohnya granit dan basalt. Kemudian batuan sedimen terbentuk dari akumulasi dan pemadatan sedimen seperti pasir, kerikil, dan lempung. Proses pelapukan dan erosi menghasilkan sedimen yang terbawa oleh air atau angin, kemudian terendapkan dan terpadatkan. Batuan metamorf terbentuk dari batuan beku atau sedimen yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan yang tinggi. Proses ini mengubah struktur dan komposisi mineral batuan asli. Contohnya ada marmer dan gneiss. Mineral pembentukan batuan dan struktur batuan. Yang pertama ada kuarsa. Kuarsa adalah mineral keras yang tahan terhadap pelapukan, memberikan ketahanan terhadap erosi dan bentuk pasir silika. Kemudian ada feldspar. Feldspar merupakan mineral umum yang mudah lapuk, membentuk tanah liat dan menghasilkan berbagai mineral lempung yang penting bagi kesuburan tanah. Yang terakhir ada mika. Mika memiliki struktur berlapis-lapis yang membuatnya mudah terkelupas dan terurai menjadi partikel kecil, berkontribusi pada pembentukan tanah yang bertekstur halus. Ukuran partikel tanah. Partikel tanah memiliki berbagai macam jenis ukuran. Yang pertama ada gravel. Gravel ini adalah jenis partikel tanah dengan ukuran yang paling besar. Partikelnya berukuran lebih dari 2 mm, tidak berpengaruh signifikan pada sifat mekanik tanah, namun penting untuk drainase dan permeabilitas. Kemudian ada partikel berukuran halus antara 0,002 hingga 0,075 mm, mempengaruhi kemampuan tanah dan memiliki pengaruh yang kuat pada daya dukung tanah. Kemudian ada partikel berukuran sedang 0,075 hingga 2 mm, memberikan kekuatan dan stabilitas pada tanah, tetapi dapat menyebabkan drainase yang cepat jika dominan. Yang terakhir ada lempung. Partikel berukuran sangat halus, kurang dari 0,002 mm, sangat mempengaruhi sifat fisik tanah, terutama sifat permeabilitas dan kemampuan menahan air. Mineral lempung. Dalam lempung terdapat beberapa jenis mineral, diantaranya ada kaolinit, struktur lapis tunggal, stabil, dan memiliki sifat plastis yang rendah, umum ditemukan di tanah asam. Kemudian ada lilit. Struktur lapis ganda lebih plastis daripada kaolinit, namun memiliki kemampuan menahan air yang lebih tinggi. Yang terakhir ada mormonolit. Struktur lapis 3 sangat plastis dan ekspansif, mudah menyerap air dan mengalami perubahan volume yang signifikan. Berat jenis. Rentang umum dari berat jenis bervariasi, tergantung pada komposisi mineral. Nilai umum berkisar antara 2,6 hingga 2,9. Pentingnya berat jenis. Berat jenis digunakan dalam berbagai perhitungan geoteknik,
seperti perhitungan volume udara dan air dalam tanah, dan perhitungan stabilitas lereng. Analisis mekanis tanah. Yang pertama ada analisis saringan. Metode ini digunakan untuk menentukan persentase partikel tanah yang lebih besar dari 0,075 mm atau ukuran saringan. Partikel dipisahkan berdasarkan ukuran melalui saringan berukuran tertentu. Yang kedua ada analisis hidrometer. Metode ini digunakan untuk menentukan persentase partikel tanah yang lebih kecil dari 0,075 mm. Partikel tanah tersuspensi dalam air dan hidrometer mengukur kepadatan suspensi. Ketiga ada kurva distribusi. Hasil analisis saringan dan hidrometer digambarkan dalam kurva distribusi ukuran partikel yang menunjukkan proporsi berbagai ukuran partikel dalam tanah. Kurva distribusi ukuran partikel. Ada D10 diameter partikel yang melewati 10% dari total berat tanah. Kemudian ada CU, koefisien keseragaman menunjukkan seberapa seragam distribusi ukuran partikel tanah. Sisi koefisien gradasi menunjukkan bentuk kurva distribusi ukuran partikel. Kesimpulan, pemahaman mendalam tentang siklus batuan, distribusi ukuran partikel, dan sifat-sifat tanah sangat penting dalam berbagai bidang teknik sipil, seperti pembangunan jalan raya, gedung, dan infrastruktur lainnya. Dengan pengetahuan ini, kita dapat menentukan jenis tanah yang tepat untuk berbagai keperluan, serta merancang fondasi yang kokoh dan stabil, meminimalkan resiko kegagalan. Itu tadi adalah presentasi mengenai asal-usul dan karakteristik tanah dari saya. Terima kasih.